Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Tudarum. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Adalah Sri Cantik Y9Z9V, Ikatina 1760, Lutfi Apri, Auxiliadora Maria Zakarias Pilo, MFD 7944. Bagi warga yang disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Benz yang hidup bahagia bersama keluarganya, namun kehidupannya berubah menjadi mimpi buruk ketika mobil kesayangannya menyeretnya ke dalam konspirasi polisi dan kasus pembunuhan yang ternyata berkaitan dengan orang yang paling ia cintai, dan alur cerita Tudarum pun dimulai. Film ini dimulai dengan kejadian bencana longsor yang terjadi di tengah hutan daerah pegunungan Purakayam, di mana ada satu pemukiman yang tertimbun tanah longsor. Banyak korban jiwa dari bencana tersebut. Namun yang menghebohkan di lokasi bencana yaitu ketika polisi justru menemukan ada satu korban yang berbeda dengan korban bencana lainnya. Lalu scene pun kembali ke beberapa minggu sebelumnya dan memperlihatkan seorang sopir taksi di desa bernama San Mugam atau yang biasa orang-orang panggil dengan nama Benz. Benz menjalani kehidupan yang tenang dan damai di desa bersama istri dan kedua anaknya, yaitu seorang putra bernama Pavi dan seorang putri bernama Pavitra. Ben dulunya adalah seorang yang bekerja di dunia perfilman sebagai stuntman, namun ia memilih berhenti setelah terjadi sebuah insiden yang menyebabkan sahabat baiknya tewas saat sedang syuting adegan. Peninggalan satu-satunya dari pekerjaannya dahulu adalah sebuah mobil tua atau mobil klasik yang sudah puluhan tahun dirawat dan digunakan oleh Benz sebagai mobil taksi. Benz sangat mencintai mobil tuanya tersebut dan merawatnya dengan sangat baik. Bahkan ia tidak mengizinkan siapapun mengemudikan mobil tersebut kecuali dirinya. Namun suatu hari, Pavi dan teman-temannya justru mengendarai mobil tersebut tanpa izin dari sang ayah. Benz yang melihat itu saat sedang membeli minuman bersama temannya langsung mengejar mereka dengan motor. Teman Pavi yang saat itu mengendarai mobilnya dan karena panik saat melihat Benz mengejar mereka, ia pun kehilangan kendali yang menyebabkan mobil tersebut menabrak tugu kilometer jalan. Benz yang marah karena kejadian tersebut, ia pun langsung menampar Pavi di depan teman-temannya. Karena bemper depan mobilnya patah, Benz pun langsung membawa mobil tersebut ke bengkel milik temannya dan langsung ditangani oleh mekanik di bengkel yang bernama Manian. Tetapi saat di bengkel, Benz pun merasa menyesal karena telah menampar putranya. Sedangkan Pavi karena merasa bersalah, ia pun memilih kembali ke asrama kampus. Di tengah penyesalannya karena menampar sang putra, Benz justru mendapatkan berita duka di mana ketua dari anggota stuntman-nya dahulu yang tinggal di Chennai telah meninggal. Mendapatkan kabar tersebut, Benz pun sangat sedih dan langsung pergi ke Chennai untuk melayat dan mengikuti proses kremasi dari orang yang sangat ia hormati, yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Saat kembali ke desa, Benz pun dijemput oleh temannya, yaitu pemilik bengkel bernama Kutichan. Namun Kutichan bukannya membawa Benz ke rumah, ia justru membawa Benz ke kantor polisi yang membuat Benz pun bingung. Ditambah teman-teman dan kerabatnya sudah menunggunya di sana. Ketika mengetahui masalahnya, yaitu mobilnya ditahan di kantor polisi, Benz pun sangat kesal. Polisi yang menahan mobil Benz adalah seorang subinspektur bernama Benny. Alasan mobil Benz ditahan yaitu karena Manian, mekanik bengkel, kedapatan membawa ganjau saat sedang mengendarai mobil Benz yang sudah diperbaiki.
Ditambah Manian melarikan diri setelah memukul wajah Penny. Teman dan kerabat Benz pun mencoba membuat kesepakatan dengan Penny agar Penny membiarkan mobilnya dibawa pulang. Tetapi Penny yang keras kepala dan temperamen tetap menahan mobil tersebut hingga Manian tertangkap. Lalu bawahan Penny yang bernama Sudes datang dan meminta cuti karena adik perempuannya akan menikah. Saat keluar dari ruangan Penny, Benz benar-benar kesal karena mobilnya harus ditahan di kantor polisi hingga Manian tertangkap. Malam harinya, Benz bersama teman-temannya mendatangi rumah Manian, namun mereka tidak mendapatkan hasil karena Manian sudah melarikan diri dan orang tuanya pun tidak tahu keberadaan Manian. Esoknya, mereka pun kembali ke kantor polisi dengan membawa pengacara, tetapi lagi-lagi Penny yang kesal karena dipukul oleh Manian tetap tidak mengizinkan mobil tersebut dibawa, walaupun mereka tahu dari polisi lain kalau masalah ini sebenarnya tidaklah terlalu besar. Tetapi Penny yang arogan menjadikan masalah ini menjadi besar karena tidak terima wajahnya dipukul oleh Manian. Karena tidak diizinkan membawa kembali mobilnya, Benz yang kesal pun mencuci mobilnya di kantor polisi. Penny yang melihat itu pun sangat kesal dan memarahi Benz. Begitu juga dengan Benz yang terus menjawab omongan Penny. Hingga mereka berdua pun bersih tegang dan Penny yang marah pun mengancam akan menyeret Benz sebagai tersangka seperti Manian. Hingga akhirnya mereka pun dilerai dan Benz dibawa keluar. Namun Benz yang tidak menyerah untuk mendapatkan kembali mobilnya. Malamnya, ia kembali ke kantor polisi sendiri dan menemui inspektur atau kapolsek yang baru tiba bernama George. Benz pun meminta dan memohon kepada George agar George meminta Penny untuk melepaskan mobilnya karena mobil tersebut adalah mata pencahariannya. George yang 1 minggu lalu akan pensiun memilih membantu Benz. Ditambah karena masalah Manian belum layak diproses, George pun memerintahkan Penny untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Benz. Benz pun sangat senang mendengar itu, sedangkan Penny terlihat marah dan panik. Penny yang tidak terima dengan keputusan George, ia pun memprotesnya, tetapi George tidak menanggapi itu dan ia justru merebut kunci mobil dari tangan Penny dan diserahkan kepada Benz. Kemudian saat Benz hendak membawa mobilnya pulang, George tiba-tiba menghampiri Benz lalu meminta Benz untuk mengantar ia dan Penny menghadiri pesta pernikahan adik perempuan Sudes. Demi mendapatkan kembali mobilnya, Benz pun terpaksa bersedia mengantarkan mereka. Saat di perjalanan, mereka pun mengobrol dan saling mengenal, di mana George memberitahukan kalau ia memiliki anak perempuan bernama Mary yang saat ini sedang kuliah dan istrinya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Saat tiba di tempat pesta, Penny mengambil kembali kunci mobil dari Benz agar Benz tidak pergi hingga acara selesai. George pun mengajak Benz untuk minum, tetapi Benz menolak karena ia harus menyetir. Setelah pesta berakhir, George kembali meminta Benz untuk mengantar mereka ke tempat lain yang jaraknya cukup jauh di tengah hutan daerah pegunungan. Namun kali ini, Sudes ikut bersama mereka. Ketika memasuki kawasan hutan, George pun menyuruh Benz untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan. Hingga ketika mereka sampai di tengah hutan dan Benz menghentikan mobilnya, George pun akhirnya memberitahukan tujuan yang sebenarnya mereka datang ke sini. George pun menceritakan permasalahan yang terjadi dalam keluarga Sudes, di mana ada yang ingin menggagalkan pernikahan adiknya. Orang itu adalah mantan kekasih adiknya. George mengatakan kalau Sudes sudah menceritakan semua padanya, di mana mantan adiknya tersebut mengancam akan menyebarkan video intimnya bersama adik Sudes jika pernikahannya tetap dilanjutkan. Karena itulah mereka ingin mengajaknya berbicara dan mereka pun berhasil membujuk ia untuk datang ke acara pesta malam tadi. Namun di tengah percakapan, ayah Sudes yang emosi justru lepas kendali dan membunuh pria tersebut. Karena George tidak ingin mendapatkan masalah dengan pembunuhan ini, ia pun memilih membantu Sudes untuk menyingkirkan jasad pria tersebut. Itulah sebabnya mereka datang ke tengah hutan ini untuk membuang mayat tersebut yang mereka sembunyikan di dalam bagasi mobil Benz. Mendengar itu, Benz pun sangat terkejut dan marah.
Sementara Sudes dan Penny hanya terdiam. George meminta Benz untuk menutup mata dengan yang mereka lakukan ini, namun Benz menolak dan keluar dari mobil untuk membuka bagasi. Penny menghalangi dan mengancamnya, bahkan George pun mengancam jika Benz tetap menolak, maka mereka tidak akan segan-segan membunuh Benz juga. Mereka sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Mendapatkan ancaman tersebut, Benz pun akhirnya hanya pasrah duduk di dalam mobil dan melihat mereka membuang mayat tersebut yang dimasukkan di dalam karung ke dalam hutan. Saat Benz sendirian di dalam mobil, tiba-tiba ada sebuah truk lewat di sana dan melihat Benz yang terlihat panik duduk di dalam mobil sendirian. Ketika urusan mereka selesai, mereka pun lalu kembali dan melewati warga di sana yang sedang melakukan perayaan. Hingga paginya ketika tiba di rumah, sang istri menjadi bingung melihat mobil Benz yang sangat berantakan dan Benz yang terlihat sangat lelah. Sedangkan anjing peliharaannya terus menggonggong di dekat mobil dan seperti ingin membuka bagasi mobil. Melihat itu, Benz yang masih syok pun kemudian membuka bagasi mobilnya dan melihat banyak bekas noda darah di karpet bagasinya. Di bagasi, ia pun menemukan dompet dari korban yang terselip di balik karpet. Saat ia ingin membuka dompet tersebut, sang istri memanggil yang membuat Benz refleks membuang dompet tersebut ke kebun di sebelah rumah. Siangnya, Benz pun membersihkan mobilnya di sungai. Lalu setelah itu, ia pergi menemui George di kantor karena George menelepon dan menyuruhnya datang. Ternyata di kantor, George dan Penny hanya mempertegas ancaman mereka jika Benz berani buka mulut dan mencoba mengkhianati mereka. Maka bukan hanya Benz saja yang mereka habisi, tetapi keluarganya juga. Ketika Benz keluar dari kantor polisi, ia pun berpapasan dengan orang tua Manian yang tergesa-gesa datang ke kantor polisi. Melihat itu, Benz pun mulai berasumsi sendiri kalau jangan-jangan mayat yang dibuang George adalah Manian. Tetapi walaupun itu adalah Manian, Benz tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Esoknya, Benz pergi ke asrama untuk menemui Pavi. Tetapi penjaga asrama mengatakan kalau Pavi izin pulang dari 3 hari yang lalu. Kemudian teman Pavi pun memberitahukan kalau Pavi pergi menemui temannya 3 hari yang lalu dan belum kembali. Benz yang panik dan khawatir dengan keadaan putranya, ia pun melaporkannya ke kantor polisi tentang putranya yang 3 hari lalu pergi dari asrama menggunakan motornya dan hingga kini belum kembali. Saat keluar, Benz seperti melihat motor Pavi terparkir di kantor polisi. Tetapi saat ia bertanya pada Penny, Penny mengatakan kalau motor tersebut sudah terparkir di sana dari 3 bulan yang lalu. Namun Benz yang ragu, ia pun kembali ke rumah dan mencari dompet korban yang ia buang di kebun untuk mengetahui siapa korban sebenarnya yang dibuang George dan Penny di hutan. Ketika George berhasil menemukan dompet korban dan membukanya, ia pun sangat terkejut saat melihat kartu identitas mahasiswa milik Pavi di dompet tersebut. Mengetahui itu, Benz benar-benar terpukul dan sedih karena ternyata mayat yang disembunyikan di dalam bagasi mobilnya dan dibuang ke hutan kemungkinan adalah Pavi, putranya sendiri. Walaupun Pavi sebenarnya adalah anak tiri dari Benz, karena Benz menikahi seorang janda beranak satu, tetapi Benz menganggap Pavi adalah putra kandungnya sendiri. Sementara di kantor, George dan Penny menjadi sedikit panik saat mengetahui kalau pria yang dibunuh dan yang mereka buang di hutan adalah putra dari Benz. Jika Benz tahu, maka mereka akan berada dalam masalah. Esok malamnya, tanpa memberitahukan istrinya tentang apa yang terjadi, Benz pun mendatangi Sudes di rumahnya dalam kondisi hujan yang lebat. Benz pun bertanya pada Sudes siapa sebenarnya pria yang mereka bunuh malam itu. Namun Sudes yang terlihat takut dan bingung mengatakan kalau ia tidak tahu dan sebaiknya Benz bertanya pada George. Sementara pada malam itu juga, di hutan tempat mayat dibuang, terjadi bencana longsor yang besar yang mengakibatkan banyak korban jiwa.
Di sana polisi pun menemukan korban yang berbeda, yaitu mayat yang dibungkus di dalam karung atau mayat yang dibuang George dan Penny. Polisi pun langsung membawa mayat tersebut ke gudang forensik untuk diotopsi. Sedangkan George dan Penny yang melihat berita tersebut menjadi semakin panik karena kejahatan mereka akan terbongkar. Kepanikan mereka pun semakin bertambah saat Penny diberitahu kalau Sudesh dari semalam pergi dengan seseorang. Dari ciri-ciri yang disebutkan ayah Sudesh, orang yang pergi dengan Sudesh adalah Vance. Penny pun takut kalau Sudesh dan Vance merencanakan sesuatu untuk menyudutkan mereka. Ditambah hasil otopsi sudah keluar kalau mayat yang ditemukan cocok dengan laporan orang hilang di kantor mereka, yaitu Puffy. Mengetahui itu, Penny benar-benar takut, sedangkan George terlihat tenang dan merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. George lalu pergi ke rumah Vance untuk berpura-pura mencarinya, tetapi teman dan istri Vance yang berada di sana mengatakan kalau mereka pun tidak tahu di mana Vance. George lalu memanggil Kuti-chan untuk berbicara berdua. George kemudian berpura-pura bertanya apakah Vance memiliki masalah dengan putranya, karena mayat yang ditemukan terbungkus karung di tempat longsor telah diidentifikasi, yaitu putra Vance yang dilaporkan menghilang 4 hari yang lalu. George mengatakan kalau polisi mencurigai Vance yang kini telah bersembunyi sebagai pembunuh Puffy. Ternyata rencana George yaitu untuk melimpahkan pembunuhan ini kepada Vance dengan membuat narasi Vance sebagai pelakunya. Sedangkan di tempat lain, Vance ternyata menyekap dan menyiksa Sudesh di sebuah hotel. Vance yang masih belum tahu tentang penemuan mayat di tempat longsor, ia pun masih bertanya kepada Sudesh siapa yang mereka bunuh malam itu. Namun Sudesh bersumpah kalau ia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang mayat tersebut. George lah yang menyeretnya dalam masalah ini dengan membuat cerita palsu tentang adiknya. Ia juga sama seperti Vance yang baru mengetahui ada mayat di bagasi mobil saat George yang memberitahukan itu ketika di dalam mobil. Mendengar itu, Vance pun menyadari kalau mayat tersebut pasti sudah berada di dalam bagasi mobilnya dari ketika masih di kantor polisi. Karena itulah Penny bersikukuh untuk menahan mobilnya malam itu. Setelah menyiksa Sudesh, Vance pun menghubungi George dan memberitahukan lokasinya. Paginya, George pun datang menemui Vance di hotel. Namun ternyata George sudah lebih dulu membuat cerita kejam untuk membuat Vance dan keluarganya sebagai pembunuh Puffy. Di mana saat bertemu Vance, George pun menceritakan narasi yang ia buat dengan mencampurkan masa lalu Vance yang menikahi janda sahabatnya yang meninggal saat menjadi stuntman. Puffy adalah anak sahabat Vance yang tidak disukainya, karena itulah Vance membunuhnya. Sedangkan di kantor, Penny telah menahan paksa istri Vance dan putrinya. Di kantor mereka pun disiksa agar mengakui membunuh Puffy. George dan Penny membuat cerita kalau Puffy anak tiri Vance selama ini memaksa adiknya berhubungan intim layaknya suami istri. Karena sang adik yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Puffy, ia pun melaporkannya kepada Vance dan sang ibu. Kemudian Vance yang murka akhirnya membunuh Puffy yang memang selalu dianggap sebagai pengganggu di dalam keluarganya. Cerita ini pun dibesar-besarkan oleh media yang memberitakan tentang Vance dan istrinya yang menjadi tersangka pembunuhan Puffy akibat cerita dan bukti palsu yang dibuat oleh George dan Penny. Ditambah ada satu bukti kuat kalau Vance membuang mayat Puffy di hutan, yaitu dari kesaksian sopir truk dan kondekturnya yang melihat Vance sendirian di hutan malam itu dengan mobilnya. Mendengar cerita palsu yang dibuat George untuk menjebaknya, membuat Vance pun murka dan mengajarnya. Vance lalu mengunci George dan Sudesh di dalam kamar. Tetapi ternyata polisi sudah berada di sana mengepung Vance. Walaupun awalnya Vance sempat melawan, tetapi karena jumlah polisi yang terlalu banyak, Vance pun berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Vance lalu dibawa ke kantor polisi, di mana media sudah berkumpul di sana. George mengatakan pada media kalau Vance sudah mengakui pembunuhannya dan ia akan dibawa ke pengadilan. Setelah itu, ia memerintahkan bawahannya untuk menutup wajah Vance dan membawanya masuk ke dalam kantor.
Di dalam, ia pun diinterogasi di depan istri dan putrinya, tetapi walaupun dipaksa, Pence hanya diam dan tidak berbicara. Setelah menangkap Pence, polisi pun melepaskan istri dan putrinya untuk pulang. Paginya, Pence pun dibawa ke pengadilan, dan pengadilan pun memberikan waktu 5 hari penahanan untuk Pence selama penyidikan. Pada hari itu juga, George akhirnya pensiun dari kepolisian dengan kenaikan pangkat menjadi wakil komisaris. Saat di toilet, George pun memberitahukan rencana terakhirnya untuk Pence kepada Penny, di mana George mengatakan kalau nanti malam akan ada 6 polisi luar yang datang ke kantor ini untuk membunuh Pence. Penny harus berada di kantor malam ini tanpa seragam polisi. Mendengar itu, Penny pun marah karena kalau terjadi masalah, maka ia yang akan disalahkan. Sedangkan George sudah pensiun dengan tenang. Tetapi ketika George menjanjikannya kenaikan pangkat menjadi inspektur, Penny pun akhirnya mengikuti rencana George. Malamnya, Penny pun mengosongkan kantor dengan membuat bahwa hanya patroli di berbagai tempat. Melihat itu, Sudesh pun merasa curiga, tetapi harus tetap menjalankan perintah. Saat semua orang keluar, Penny mematikan CCTV di kantor. Saat Sudesh keluar dari kantor, ia pun melihat beberapa polisi berpakaian bebas datang ke sana. Penny lalu membawa mereka masuk ke ruangan Pence untuk mengeksekusi. Sebelum mengeksekusi, Penny pun memberitahukan kalau ia dan George lah yang menjebak Buffy dan membunuhnya di kantor. Namun apa alasannya tidak diberitahu oleh Penny. Mendengar itu, Pence yang murka justru berbalik mengeksekusi semua polisi tersebut, termasuk Penny, dengan penuh amarah. Sudesh yang merasa curiga akhirnya memilih kembali ke kantor. Saat melihat Pence yang sedang mencekik Penny, Sudesh pun mencoba menghentikan Pence, tetapi Pence justru memborgol tangan Sudesh di tembok. Pence lalu menyeret Penny keluar dari kantor seperti yang terjadi pada hari itu, seperti yang dilakukan Penny pada Buffy. Lalu Pence membawa Penny dengan mobilnya pergi dari sana. Setelah mengetahui kejadian tersebut, polisi pun langsung melakukan razia dan pencarian, termasuk George yang mulai kalang kabut dan pergi ke rumah Pence mencarinya di sana. George lalu masuk ke dalam rumah dengan paksa, lalu memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan semua orang dari rumah, kecuali istri dan putri Pence. Kemudian George tanpa rasa kasihan memukul istri dan putri Pence agar mereka memberitahukan di mana keberadaan Pence. Sementara Pence ternyata mendatangi rumah George, kemudian ia menelepon George menggunakan ponsel Penny. Mengetahui Pence mendatangi rumahnya, George pun meminta Pence untuk menyerah. Lalu saat Pence memberitahukan kalau ia sudah menemukan putri George di rumah, George pun memohon agar Pence tidak menyakiti putrinya. George yang kini mulai panik, ia pun langsung pulang ke rumah mencari putrinya, tetapi ia tidak menemukannya dimanapun. George pun kemudian memeriksa di halaman belakang rumah, dan ia pun menemukan mobil Pence terparkir di sana. George langsung bergegas memeriksa mobil tersebut. Ketika membuka pintu belakang mobil, ia pun terkejut karena menemukan Penny yang sudah tewas mengenaskan di dalam mobil. Lalu tiba-tiba Pence pun muncul menendang George hingga terpental. George kemudian bertanya kepada Pence di mana putrinya, namun Pence hanya tersenyum dan mengajarnya. Pence pun lalu mengajar George tanpa ampun dengan membabi buta hingga Pence akhirnya membekap wajah George dengan plastik hingga tewas. Sementara putrinya yaitu Mary hanya menyaksikan itu dari dalam kamar dengan perasaan yang hancur tanpa berusaha menghentikannya.
Ternyata alasan sebenarnya mengapa George membunuh Buffy, yaitu karena Mary. Mary ternyata menjalin hubungan asmara dengan Buffy, tetapi George yang mengetahui itu tidak setuju dan menjadi murka karena Mary akan merusak reputasi keluarganya jika menjalin hubungan dengan pria yang tidak memiliki status yang tinggi. Karena itulah, untuk menyingkirkan Buffy, George pun menjebaknya dan membawanya ke kantor. Di kantor, Buffy pun disiksa dan dipukuli karena telah berani mendekati putrinya. Hingga akhirnya, George pun yang murka karena Buffy berbicara buruk tentangnya, membuat George pun menghantam kepala Buffy dengan helm hingga Buffy pun jatuh pingsan. Penny yang melihat itu pun terkejut karena semua petugas malam itu sudah pergi ke tempat pesta pernikahan adik Sudes. Penny pun diperintahkan membawa Buffy ke ruangan belakang. Penny sempat meminta George untuk membawa Buffy ke rumah sakit, tetapi George tidak peduli dan justru membakar wajah Buffy hingga Buffy pun akhirnya tewas di sana. Ketika Penny hendak membersihkan semua alat bukti, ia pun melihat Vance yang datang ke kantor menemui George untuk mendapatkan kembali mobilnya. Karena takut ada yang melihat mayat Buffy, Penny pun ingin menyembunyikannya. Karena bagasi mobil Vance tidak terkunci, ia pun lalu membuka dan mengambil karung dari bagasi mobil, kemudian memasukkan mayat Buffy ke dalam karung dan menyembunyikannya di dalam bagasi mobil Vance. Hingga akhirnya semua masalah ini pun terjadi. Setelah membunuh George dan Penny, paginya Vance pun membawa mayat Penny dan George ke sebuah sungai di tengah hutan dan meninggalkan mereka di sana begitu saja bersama mobilnya. Sedangkan di rumah, jasad Buffy akhirnya dikembalikan ke keluarganya, di mana Sudes datang melayat bersama putri George, yaitu Mary. Dua minggu setelahnya, setelah Vance menyerahkan diri, ia pun dibawa ke pengadilan untuk disidang. Tetapi kali ini, Vance datang dengan kepala tegak dan tanpa penutup wajah karena Vance tidak menyesali apa yang sudah ia lakukan. Sementara Mary justru terlihat berdiri bersama keluarga Vance dan mendukungnya. Di depan wartawan, Vance mengatakan kalau ia tidak membunuh putranya, tetapi ia membunuh dua pembunuhnya. Dan film pun berakhir.